Bibir Angela tersenyum tersipu saat dia berkaca di depan meja rias. Pagi ini dia sudah segar, mandi di air hangat dengan taburan bunga di dalamnya, sesuai dengan apa yang Bibi Matea persiapkan. Semalam, Angela seakan melihat sisi manis Lucio kembali. Pria itu datang ke kamarnya tiba-tiba ketika Angela baru saja membersihkan badan dan bersiap untuk tidur. Dirinya dipaksa untuk memimpin permainan. Meski masih amatir, nyatanya bisa membuat Lucio tersenyum puas padanya tanpa kekasaran. Hanya ada kehangatan semalaman. Apa Lucio sudah menerimaku sebagai istri sungguhan? Apa Lucio sudah menyukaiku? Apa Lucio ingin memperbaiki hubungan kita? Satu senyuman dan kelembutan Lucio dalam 4 jam saja sudah mampu membuat Angela cukup senang. Aku akan memakai make up ini untuknya. Angela selesai mengeringkan rambut, beralih pada make up di depannya. Sudah lama dia tidak memoles wajahnya dengan make up, terhitung sejak di bawah Lucio ke mansion ini. Berbeda dengan suasana hati Angela di kamar Lucio. Pria itu masih memakai jubah tidurnya, bersandar di headboard ranjang sembari membaca berkas yang Diego bawakan. Sang asisten datang sepagi ini tentu atas perintah Lucio, mengabarkan mengenai kondisi perusahaan properti Paradise Group milik Lucio. Jadi transaksi senjata berkedok pertemuan bisnis di Paris terendus oleh polisi. Tanya Lucio mengulang laporan yang baru saja dia baca. Iya tuan, tapi direktur cabang perusahaan sedang mengurus semua data, sedang berusaha diubah menjadi transaksi material baja untuk keperluan properti, jawab Diego dengan sikap hormatnya. Lucio mengangguk. Dia lalu menyerahkan berkas itu kembali pada sang asisten. Ada lagi. Pemimpin klan itu beranjak dari ranjang menuju ke balkon. Kedua tangannya bertengger di pembatas, memperhatikan aktivitas anak buahnya di bawah. Ini adalah balkon yang posisinya paling pas di mansion megah milik Lucio, karena berada di garis lurus gerbang masuk yang berdiri begitu kokoh. Di depan sana, sebuah truk bermuatan maksimal masuk dan berbelok ke arah gudang senjata. Barisan pengawal juga nampak sedang berlatih, sedang lainnya berjaga di berbagai titik. Kemudian netranya menemukan seorang wanita yang sedang berlarian kecil ke arah segerombol bunga dekat air mancur dengan patung singa di tengah. Siapa lagi kalau bukan Angela? Wanita itu sibuk mengejar kupu-kupu lalu memetik bunga di sana. Sebebas itukah Angela sekarang? Yang pasti Lucio memang belum memberi perintah apapun pada Bibi Matea. Sementara ini Angela diperbolehkan keluar ke halaman selama dalam pengawasan dan tidak sampai ke area berbahaya. Itu pun hanya pagi hari, sebab pagi hari aktivitas anak buah dan lainnya belum padat. Tuan, suara Diego di belakangnya menarik atensi Lucio sedikit. Pria itu menyampingkan wajahnya, memberi Diego waktu untuk berbicara. Tuan Jackie menanyakan apa Tuan Lucio tak pernah mengunjungi Nona Kiara lagi. Satu hal yang Lucio lewatkan, begitu sibuk sampai belum mengunjungi satu-satunya keluarga yang dia miliki 1 bulan. Ya, selama itu Lucio sama sekali tak pergi ke rumah sakit jiwa. Lalu, kamu menjawab apa? Lucio kini beralih kembali memandang Angela, namun kali ini sorotnya seketika berubah tajam ketika Diego mulai membahas Kiara. Kedua tangannya memegang erat pada bagian atas seolah melampiaskan emosi terpendamnya di bagian itu. Saya mengatakan kalau Tuan Lucio sangat sibuk, lalu beliau memerintahkan saya. Diego menjeda. Dia ragu untuk mengatakan, tapi semua sudah terlanjur. Berhentinya perkataan Diego membuat Lucio akhirnya membalikkan badannya hingga dia bisa melihat raut wajah sang asisten yang sedang menunduk. Papa mengatakan apa? Tanya Lucio penuh selidik. Sebelumnya
Sebelumnya saya minta maaf Tuan kalau saya melakukan ini tanpa menunggu persetujuan Tuan Lucio lebih dulu. Tapi katakan langsung intinya, tegas Lucio, semakin menajamkan sorotnya pada Diego. Tuan Jackie memaksa supaya Nona Kiara dipindahkan ke mansion ini dan saya akhirnya melakukan tanpa menunggu persetujuan, ungkap Diego. Lucio mengepalkan kedua tangannya. Tapi bagaimana lagi? Ini perintah papa angkatnya. Sebenarnya bukan tanpa alasan Lucio melarang Kiara tinggal bersamanya. Pertama, tinggal di rumah sakit jiwa tanpa ada yang mengetahui identitas asli Kiara adalah jalan terbaik. Musuh Lucio bisa saja menjadikan wanita itu sasaran empuk jika ada yang tahu kalau Lucio memiliki seseorang yang sangat berarti baginya. Kedua, tentu dari segi perawatan, Kiara pasti akan lebih terjamin dari segi medis di rumah sakit. Ketiga, dari sisi emosional, jika Lucio baru menemui Kiara, emosinya tidak stabil. Tangannya ingin sekali melenyapkan siapapun yang berani memancing emosinya meski sedikit. Bawa aku ke ruangan. Lucio berjalan dengan langkah lebarnya keluar dari kamar, diikuti oleh Diego. Lantai 4 adalah lokasi yang tepat untuk Kiara. Selain jauh dari kebisingan, daerah itu juga jarang dijamah oleh siapapun. Hingga sampai di depan ruangan itu, 4 pengawal nampak menjaga ketat. Salah satunya membukakan pintu untuk Lucio. Begitu kakinya berpijak di dalam ruangan, lantai yang dia pijak terasa tidak sekeras pada umumnya. Bukan hanya itu, seluruh dinding berwarna putih dan menggunakan material busa. Tak ada kaca atau ventilasi. Ini persis seperti ruang isolasi gangguan mental di rumah sakit jiwa. Secepat itu anak buah Lucio merenov ruangan khusus Kiara. Erlan, apa itu kamu? Suara itu terdengar penuh harapan, menyebut nama seseorang yang sangat dia cintai itu. Kiara Jameson, satu-satunya keluarga yang masih Lucio miliki. Wanita itu berdiri dengan tatapan kosong, jemarinya saling bertaut, serta senyum kecilnya terbit seakan menanti seseorang untuk datang dan memeluknya. Hati Lucio selalu sakit saat mendengar Kiara memanggil nama itu. Bukan, aku Lucio. Jawaban Lucio yang syarat akan rasa sedihnya itu membuat senyuman Kiara menghilang. Wajah murung langsung melingkupinya. Bahkan dia kembali duduk di lantai sudut ruang isolasi khusus gangguan mental. Apa kamu sudah makan, Kiara? Lucio berjalan perlahan. Kiara tak merespon apapun, seakan suara Lucio tak mampu dia dengar. Wanita itu justru bersandar di sudut sembari memeluk tubuhnya sendiri, seperti orang yang sedang menahan rasa takut itu. Pintu ruangan di sisi Kiara terbuka. Rupanya pintu itu terhubung dengan ruangan para tenaga medis yang standby untuk menjaga Kiara. Angela diharuskan kembali ke kamar tak apa. 1 jam menghirup udara segar dan berlarian sudah cukup meningkatkan mood Angela. Lucio mana? Dia tidak mencariku, tanya Angela yang baru saja duduk di salah satu sofa di kamar luas itu. Tidak, Nona, bibi Matea tersenyum kaku. Angela hanya menghela nafasnya, lalu meminum air putih yang tersedia di depannya, sampai netranya menemukan ada wadah kecil dengan 2 butir pil di atasnya. Ini apa, Bi? Obat? Tanya Angela menunjuk ke wadah itu. Iya, Nona, itu obat untuk Nona Angela, sahut bibi Matea. Angela mengangkat wadah dan memperhatikan pil berwarna hijau lumut itu. Obat apa? Aku tidak sakit. Obat penunda kehamilan, Nona. Perkataan bibi Matea membuat pupil mata Angela sedikit melebar. Penunda kehamilan? Kenapa? Aku tidak mau. Bukannya Angela ingin memiliki anak dengan Lucio, tapi kabarnya kalau wanita yang belum pernah melahirkan dan meminum pil semacam itu, maka rahimnya akan kering.
Tapi Tuan Lucio yang memerintahkan Nona, dan saya sendiri yang harus memastikan kalau Nona Angela harus benar-benar meminumnya. Jika saja bisa berbunyi, maka bunyi pecahan hati Angela terdengar cukup nyaring sekarang. Bagaimana tidak? Baru saja dia memikirkan hal yang indah mengenai Lucio. Tapi kini apa? Minum pil pencegah kehamilan? Apa dia hanya dianggap sebagai wanita murah di mata Lucio? Setelah terkejut akibat Angela dipaksa meminum pil penunda kehamilan, sudah hampir 1 minggu dia tidak melihat Lucio sama sekali. Bahkan mendapat perintah apapun juga tidak. Lucio sedang pergi, Bi? Tanya Angela. Wanita itu sedang duduk di dapur menemani Bibi Matea sembari memakan cemilan raindrop cake berwarna keunguan dan kenyal. Sementara sang pelayan itu sedang membuat minuman kesehatan untuk Angela. Tidak, ya Tuan, pergi seperti biasa, berangkat bekerja, bukan pergi ke luar negeri sampai berhari-hari, jawab Bibi Matea menoleh ke arah Angela saat berbicara, lalu kembali mengaduk rebusan di atas kompor. Angela hanya mengangguk samar, lalu kembali menyuap cemilannya. Bibi sedang membuat apa? Aromanya segar banget. Membuat saril, Nona. Merebus bunga rosella bersama jahe bubuk dan cengkeh. Nanti Nona minum supaya tubuh selalu sehat. Angela merasa seminggu ini seperti pohon yang terus diberi pupuk. Tak ada yang dia lakukan selain makan, berlarian di taman pagi hari, lalu kembali dikurung di kamar sampai pagi lagi. Ditambah Bibi Matea suka sekali memberikannya minuman rempah, katanya supaya selalu sehat. Nona merindukan Tuan Lucio, tanya Bibi Matea seraya mematikan kompor. Dia berjalan ke meja di depan Angela, lalu menuangkan perlahan minuman yang baru dia buat itu ke dalam cangkir. Aku hanya merindukan Lucio yang dulu. Kalau Lucio model mafia, aku malas melihatnya. Menyeramkan, jawab Angela dengan jujur. Bibi Matea hanya tersenyum. Silahkan diminum, Nona, mumpung masih hangat. Pelayan itu meletakkan cangkir di samping tangan kanan Angela. Masih panas, Bi, bukan hangat, protes Angela melihat asap masih mengepul sempurna di permukaan minuman itu. Entah dari mana asalnya, tanpa diduga minuman panas itu mendadak berpindah mengguyur tangan Angela. Pekik Angela mendapati tangannya terasa panas. Terlebih apa Bella? Kau, Angela, meringis sakit beranjak dari duduknya melihat Bella tiba-tiba ada di sampingnya. Bibi Matea melihat tangan Angela memerah. Dia langsung mencari salep di kotak obat terdekat. Apa masalahmu? Datang-datang langsung menyiramku dengan air panas, geram Angela. Dia tidak takut sama sekali dengan Bella. Kamu memang pantas mendapatkannya. Seharusnya aku tadi menyiram wajahmu saja sampai melepuh, sahut Bella tidak kalah ketusnya. Angela menarik nafasnya dalam-dalam. Dia harus bisa mengendalikan emosinya. Orang seperti Bella, kalau kemarahannya ditanggapi, pasti tak akan ada habisnya. Maaf Nona, permisi, tangan Anda harus diobati. Bibi Matea menyelah pertengkaran dua wanita itu dengan sopan dan hati-hati. Meski begitu, masih saja membuat Bella merasa terganggu. Dia begitu mudah mendorong wanita separuh baya itu sampai terjatuh. Dasar pengganggu, kamu tidak tahu apa yang sedang kami lakukan. Bella mendelik menghadap Bibi Matea yang ada di dekat kakinya. Kau yang pengganggu, tukas Angela mendorong balik Bella sampai wanita itu ikut terjatuh seperti Bibi Matea. Tak disangka hal itu bersamaan dengan Lucio yang kebetulan hendak ke halaman samping. Dia melewati dapur dan mendengar keributan. Apa yang kamu lakukan, Angela? Bentak Lucio. Dia buru-buru membantu Bella untuk kembali berdiri. Tentu kondisi ini dijadikan kesempatan untuk Bella. Aduh, kakiku terkilir, Lucio, rengek Bella menyentuh tumitnya yang berbalut high heels. Tanpa banyak bicara, Lucio mengangkat tubuh Bella. Kau yang bertanggung jawab untuk ini, Angela, geram Lucio lalu membawa Bella pergi dari sana. Angela hanya mendengus kesal. Dia tak perlu
Tak peduli Lucio pergi, membawa Bella. Dia lalu berjongkok, membantu Bibi Matea untuk berdiri. Maafkan saya, Nona. Seharusnya Anda tidak perlu membela saya, ucap Bibi Matea merasa bersalah. Bukan salah Bibi, itu salah Bella yang kurang ajar. Sudah menyiram tanganku, malah mendorong Bibi, gerutu Angela. Lalu duduk di kursi lagi. Tangannya yang putih seperti susu kini nampak kontras dengan warna merah pink akibat reaksi air panas tadi. Dia hanya meniup-niup sembari menunggu Bibi Matea menyiapkan obat untuknya. Saya bersihkan dulu, Nona. Bibi Matea duduk di depan Angela. Dia mulai membasuh lap basah ke tangan Angela. Nona, jika kejadian sama terulang, Nona jangan pernah lagi membantu atau membela kami para pelayan, ucapan Bibi Matea membuat dahi Angela sedikit berkerut. Memperhatikan mimik wajah Bibi Matea, kami hanya maid, tak lebih. Sedangkan Nona Angela adalah jauh di atas kami. Nona sebaiknya selamatkan diri Nona saja, jangan pedulikan kami, jawab Bibi Matea. Meski Angela tidak bertanya, tetap saja nampak ingin bertanya. Tapi kita hidup harus saling menolong. Jika menganut sistem melindungi diri sendiri, maka selamanya kita akan sulit mendapat bantuan dari orang lain. Bukankah buah yang kita petik berasal dari apa yang kita tanam? Bibi Matea menghentikan gerakannya yang hendak mengoles salep ke tangan Angela. Dia menatap hormat pada sosok wanita yang jauh lebih muda dibanding dirinya. Nona Angela mengingatkan saya pada salah satu anak dari Tuan Jackie yang telah tiada, ujar Bibi Matea dengan pandangan menerawang, dan ada binar di mata itu, seakan sedang mengingat seseorang yang baik pelayan itu. Tuan Jackie itu siapa? Tanya Angela. Beliau adalah ayah angkat Tuan Lucio. Umurnya sudah sangat tua, tapi masih mampu memimpin klan mafia. Tuan Jackie memiliki anak perempuan, hanya saja sudah meninggal, dan perkataan yang baru Nona Angela ucapkan mengingatkan saya pada perempuan itu, seseorang yang begitu anggun, lahir di tengah-tengah keluarga mafia. Bibi sudah lama bekerja di sini. Dulu ibu saya menjadi pelayan Tuan Jackie dan istrinya. Lalu ketika saya cukup umur, saya langsung meneruskan tugas ibu saya. Bibi Matea membuang nafasnya tipis. Bibirnya pun nampak tersenyum. Dia kembali menunduk mengoleskan salep itu ke permukaan kulit tangan Angela. Ya, Angela mengerti. Pantas saja Lucio nampak memperlakukan Bibi Matea sedikit berbeda dibandingkan pelayan yang lain. Mungkin karena jasa Bibi Matea dan sang ibu sudah cukup tinggi di sini. Soal apa yang aku bilang tadi itu juga salah satu kalimat yang sering mamaku ucapkan. Pandangan Angela pun ikut menerawang. Teringat masa di mana ibunya masih hidup dulu. Ibu Nona Angela pasti sangat bangga memiliki putri seperti Anda, ucap Bibi Matea. Pelayan itu sudah menyelesaikan tugasnya, membuat Angela mengangkat tangan untuk dia tiup samar supaya salepnya lekas menyerap. Apa ibu Anda memiliki mata yang sama seperti Anda, biru, begitu menenangkan dan syarat akan keceriaan? Bibi Matea juga baru menyadari kalau Angela bisa secantik itu hanya dengan menatap mata biru di depannya. Angela tersenyum dan mengangguk. Bibi tahu, setiap aku menatap diriku di cermin, aku merasa bisa melihat mamaku di depanku. Oh ya, kalian sangat mirip berarti. Bibi Matea merespon sangat baik, membuat obrolan mereka begitu natural dan menyenangkan. Kata orang-orang begitu, meski tetap saja mama jauh lebih cantik dariku. Mata Bibi Matea menyipit. Saya tidak percaya, Anda sudah sangat cantik. Jangan merayu. Bahkan Lucio saja pernah mengatakan kalau aku sangat jelek, sedangkan Bella adalah wanita paling indah baginya. Bibir Angela mendadak cemberut, teringat bagaimana Lucio memuji Bella saat mereka dikepung oleh anak buah Fredo. Bibi Matea tertawa kecil. Sungguh Nona, Anda mengingatkan pada majikan saya. Mata biru Anda mirip sekali dengannya. Bahkan cara beliau
kesal, kurang lebih seperti apa yang baru Nona Angela tunjukkan. Angela mendengar itu jadi ikut tersenyum lebar. Bukankah wanita bermata biru sangat banyak? Tak ada yang salah dengan itu.